Hai, dengan saya lagi di sini. Video ini kita akan membahas tentang fenomena fatherless. Istilah fatherless di Indonesia muncul karena merujuk pada kondisi di mana anak-anak tumbuh tanpa kehadiran atau peran aktif seorang ayah, baik secara fisik maupun emosional. Data dari United Nations Children's Fund, UNICEF, pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia dibesarkan tanpa kehadiran ayah. Selain itu, Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, 2021 mencatat bahwa dari 30,83 juta anak usia dini di Indonesia, sekitar 875 anak, 2,67% tidak tinggal bersama kedua orang tua kandung, dan 72 anak, 7,04% hanya tinggal dengan ibu kandung mereka. Hal ini berarti hampir 3 juta anak usia dini di Indonesia tumbuh tanpa figur ayah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu faktor penyebab tingginya angka fatherless di Indonesia adalah budaya patriarki yang masih kuat, di mana peran ayah seringkali terbatas pada pencari nafkah, sementara pengasuhan anak dianggap sebagai tanggung jawab ibu. Selain itu, tingginya angka perceraian turut berkontribusi terhadap fenomena ini. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 344 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan keluarga di Indonesia untuk menyadari peran krusial ayah dalam pengasuhan dan perkembangan anak. Keterlibatan aktif ayah tidak hanya mendukung kesejahteraan emosional anak, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter dan kemampuan sosial mereka di masa depan. Fenomena fatherless di Indonesia membawa dampak besar bagi anak-anak, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Anak-anak yang tumbuh tanpa figur ayah sering menghadapi sejumlah tantangan, antara lain, yang pertama dampak psikologis. Anak-anak yang kehilangan peran ayah cenderung mengalami masalah kepercayaan diri. Ketidakhadiran ayah bisa memicu perasaan rendah diri, kesepian, bahkan kecenderungan depresi. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak ini lebih berisiko mengalami gangguan stres atau kecemasan. Yang kedua, dampak sosial. Anak tanpa figur ayah sering menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial. Mereka mungkin lebih sulit membangun hubungan interpersonal yang sehat, kurangnya kemampuan untuk menyelesaikan konflik, atau rentan terhadap pengaruh negatif teman sebaya. Yang ketiga, dampak dalam hal pendidikan. Dalam hal prestasi akademik, anak-anak tanpa dukungan emosional dari ayah cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih rendah. Sebuah studi menunjukkan bahwa kehadiran ayah yang terlibat dapat meningkatkan performa akademik anak. Yang keempat, berpotensi terhadap perilaku menyimpang. Ketidakhadiran figur ayah berisiko meningkatkan kemungkinan perilaku delinkuen, seperti penggunaan narkoba, pergaulan bebas, atau tindakan kriminal. Anak-anak seringkali mencari pengganti figur ayah di tempat yang tidak sehat. Selanjutnya apa solusi untuk mengatasi fenomena fatherless? Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi fenomena fatherless, yaitunya: yang pertama, peningkatan kesadaran peran ayah. Kampanye publik melalui media massa, pendidikan komunitas, atau program pemerintah perlu dilakukan untuk menekankan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan. Masyarakat harus didorong untuk melibatkan ayah secara aktif dalam membesarkan anak, melampaui sekadar peran pencari nafkah. Yang kedua, membuat program parenting untuk ayah. Pemerintah atau organisasi masyarakat dapat menyelenggarakan kelas pengasuhan khusus untuk ayah. Program ini dapat mengajarkan keterampilan komunikasi, pemahaman emosional anak, dan bagaimana cara menjadi figur teladan yang positif. Misalnya program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN). Yang ketiga, penanganan perceraian yang proaktif. Dalam kasus perceraian, penting untuk menjaga hubungan anak dengan kedua orang tua. Pengadilan dan lembaga sosial harus memberikan prioritas pada kepentingan anak, termasuk memberikan hak asuh bersama atau kunjungan yang adil untuk ayah. Yang keempat, dengan intervensi sosial untuk anak fatherless, anak-anak yang sudah terlanjur kehilangan peran ayah perlu didukung melalui konseling, kegiatan mentoring, atau program pengembangan karakter di sekolah dan komunitas. Figur ayah pengganti seperti mentor atau pembimbing dapat membantu mengisi kekosongan tersebut. Dalam hal ini, peran lingkungan sosial sangatlah berperan penting. Yang kelima, kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja keluarga. Banyak ayah menghadapi tekanan kerja yang besar sehingga sulit untuk meluangkan waktu bagi keluarga. Pemerintah dan perusahaan perlu mendorong kebijakan seperti cuti ayah, jam kerja fleksibel, dan program keseimbangan kerja keluarga. Jadi, untuk mengatasi fenomena fatherless di Indonesia membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak termasuk keluarga, pemerintah, masyarakat, dan sektor pendidikan. Membangun keluarga yang kokoh dan berorientasi pada pengasuhan bersama adalah investasi penting untuk masa depan generasi penerus bangsa. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini.